Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap tenang, dan tetap menjaga pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi yuk bun. Bismillah, niatkan hati ya bun, agar mental kita tetap terjaga dengan baik. Kalau nggak dimulai dari diri sendiri, siapa lagi bun yang bisa jaga mental kita untuk tetap sehat, kuat, dan bahagia? Yuk semangat bun. Nah hari ini bunda-bunda di rumah mau masak apa? Adakah yang sama denganku hari ini? Hari ini aku mau masak labu siam ya bun. Ini aku lagi buang-buangin getahnya dulu. Nah ini caranya aku potong jadi 2 dulu ya bun. Jadi biar getahnya nggak nempel di kulit kita gitu bun. Soalnya kalau nempel kan susah tuh ngilanginnya. Nah makanya getahnya kita hilangin dulu kayak gini bun. Selanjutnya kita kupas kayak gini bun. Ini getahnya udah nggak nempel-nempel di tangan kita lagi bun. Jadi meskipun tangan kita nggak pakai pengaman, tangan kita tetap aman bun. Kalau bunda-bunda di rumah gimana cara ngilangin getahnya? Sharing yuk bun, siapa tahu ada yang lebih enak lagi buat ngilangin getahnya. Lebih gampang lagi gitu maksudnya. Kalau dulu saya suka pakai kantong plastik buat bersihin getahnya. Terus dipotong pangkalnya, terus digosok-gosok deh. Tapi hasilnya kurang maksimal. Pas diiris-iris tuh masih ada getahnya gitu loh bun. Tapi kalau kita potong tengahnya, getahnya kayak keluar semua gitu bun. Terus kita juga gak perlu pakai kantong plastik lagi gitu. Nah setelahnya aku potong kecil-kecil karena aku mau bikin sambal goreng. Kalau di Surabaya sih namanya sambal goreng labu siam bun. Itu kata ibuku sih bun. Tapi kadang beda daerah beda lagi namanya. Kalau di tempat bunda-bunda, sayur apa nih namanya? Yuk tulis di kolom komentar bun. Nah kayak gini bun, saya potong kecil-kecil memanjang. Nah ini lanjut ke potongan berikutnya. Beginilah bun aktivitasku kalau pagi, nyiapin sarapan buat keluarga. Jadi meskipun kita kerja, saya masih berusaha nyiapin sarapan sendiri buat keluarga. Ini masih lanjut bun, ngabisin 2 labu siam bun. Kemarin aku belanjanya 3 ribuan apa 6 ribuan gitu bun satunya, lupa aku. Nah begini nih jadinya. Nah ini aku juga udah nyiapin bumbunya bun. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, sama cabai ya bun. Terus tambahin daun salam. Itu daun salamku sampai kering bun. Nah kemudian buat lauknya saya goreng jamur. Jadi ini saya bikin jamur crispy ya bun. Nah ini di sebelah ada anak saya yang lagi bikin sup juga. Gak tahu mereka tuh suka banget sama sup. Jadi mereka bikin acara sendiri pakai sup. Tapi ya udahlah, yang penting mereka makan. Nah kemudian aku juga bikin telur dadar, tapi saya kasih jamur ya bun. Ini enak banget. Jadi jamurnya itu aku kasih telur. Aku cuman tambahin bumbu bawang putih sama lada. Ladanya agak banyakan ya bun, biar mantep bun. Nah ini versi matangnya. Nah lanjut bun, mulai numis bumbu bun. Ini minyaknya sisa goreng telur tadi ya bun, jadi ada busanya. Begini aja sih bun, aku bumbunya simple. Tinggal tambahin garam, gula, sama penyedap. Bisa pakai kaldu jamur atau yang lain. Nah ini aku juga udah mulai masukin irisan labu siamnya. Kemudian dia diaduk bentar. Terus ditutup, tunggu sampai layu. Nah ini udah agak layu. Baru saya tambahin air. Ini sayurnya saya tambahin ikan cuek ya bun. Kalau di Jawa Timur namanya ikan pindang. Sayur begini kalau ditambahin ikan enak bun. Atau udang.
Nah ini udah mulai mendidih, tinggal masukin santan bun. Nah kayak gini nih tampilannya. Itu sebelahnya ada telur jamur yang aku goreng tadi ya bun. Ini lebih jelasnya nih minyaknya. Nah setelahnya mulai beres-beres rumah, dimulai dari meja makan. Begini ya bun, jadi ngerjainnya itu santai aja. Maksudnya tetap terkendali waktunya sih bun. Soalnya kan setelah ini harus kerja, harus ini, harus itu gitu ya. Jadi harus tetap memerhatiin waktu. Tuh bun, masih pagi banget di sini. Masih ada lampu yang nyala. Lanjut beresin kamar ya bun. Ini kamar aku nggak aku beresin dulu. Soalnya suami lagi sakit. Jadi aku langsung nyapu di kamar anak-anak. Nah beginilah bun kegiatanku sebelum berangkat kerja. Kadang kita ngerasa lelah ya bun. Tapi ya gimana lagi, mau gak mau kita harus ngerjain pekerjaan itu. Kayak gak ada pilihan gitu loh bun. Ada sih pilihan sebenarnya kalau kita mau. Bisa kita pakai jasa orang lain atau ART. Masak juga gitu, selain bisa pakai ART kita juga bisa beli sih. Nah itu pengalaman saya dulu ya bun. Jadi semakin kesini saya belajar untuk melakukan semua sendiri. Meskipun gak semua saya lakuin sendiri ya bun. Ada anak yang bantuin gitu-gitu, kadang suami juga gitu sih bun. Yang penting dikomunikasikan aja bun. Jadi jangan semua kita pendem sendiri. Apapun lah bun, omongin aja. Karena ya tempat terbaik buat curhat ya emang suami sendiri gitu bun. Entah itu kita curhat tentang anak atau bahkan tentang suami sendiri pun tetap harus kita omongin biar tuntas bun. Jadi dia tahu beratnya kita, capeknya kita gitu bun. Jadi biar ada empatinya gitu loh bun. Kalau dia udah ada empati, dia akan bantu bun. Yang penting tuh kita nyampeinnya dengan hati bun. Jadi nggak pakai marah-marah bun. Kalau kita nyampeinnya sambil marah, biasanya malah gak didengar. Soalnya yang kerekam cuman marahnya kita doang, bukan keluh kesah kita. Jadi nggak tersampaikan apa maunya kita, malah buang-buang energi kan bun. Ke anak juga gitu bun. Jadi kalau mau nyampein sesuatu ke anak tuh kita tunggu tenang dulu. Kitanya harus tenang bun, biar gak ada emosi gitu loh bun. Soalnya sama kayak tadi, kalau kita nyampeinnya sambil marah, yang terekam ke otak anak tuh ya marahnya kita doang bun. Bukan isi hati kita atau nasihat kita. Nah dampaknya apa bun? Mungkin saat itu dia mau ngerjain apa yang kita mau, tapi berikutnya dia akan gitu lagi bun. Maksudnya dia gak akan ngelakuin apa yang kita mau normally. Harus dibentak-bentak dulu atau dimarah-marahin dulu baru dia ngerjain. Nah kalau itu terus berlangsung kan capek bun. Capek tenaga, capek pikiran gitu kan bun. Tapi kalau kita ngasih taunya dengan baik, dengan kasih sayang, itu akan lebih tertanam. Nah, secara tidak langsung kita di sini udah ngajarin anak tentang EQ bun, atau kecerdasan emosional. Yang ternyata kecerdasan emosional itu sangat dibutuhkan saat ini bun. Kalau dulu kan IQ ya bun, atau kecerdasan intelektual. Nah kalau sekarang harus ada EQ bun, atau kecerdasan emosional. Bahkan beberapa perusahaan itu mengutamakan EQ daripada IQ. Karena itu tadi bun, kalau kita lebih bisa mengelola emosi, semuanya akan baik. Nah itu tadi sedikit sharing tentang apa yang aku tahu ya bun. Sedikit ilmu yang kita tahu akan lebih bermanfaat kalau kita mau sharing, daripada banyak ilmu tapi kita pakai sendiri bun, gitu bun. Kalau emang baik buat orang banyak, kenapa kita gak coba sharing? Nah lanjut ke pekerjaan rumah. Ini aku udah mau selesai ya bun. Beginilah setiap paginya bun, beraktivitas dari bangun tidur sampai berangkat kerja nanti. Yang penting apapun itu harus legowo bun, harus berlapang dada, ikhlas gitulah bun. Manfaatnya bukan hanya untuk orang lain ya bun, tapi lebih ke diri kita sendiri, biar mental kita terjaga bun. Jadi kita harus belajar buat ngelola pikiran sendiri untuk lebih santai. Nah ini aku udah beres semua bun.
Sekarang saatnya berangkat kerja. Bye Bun.